Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester yang saya buat di mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pembimbing Pak Purnama dan Pak Muhammad Lukman. Topik yang saya dapat hari ini adalah komponen kegiatan dan format audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi SMKK. Dalam perinciannya, kegiatan penerapan sistem manajemen konstruksi ada beberapa item yang saya dapatkan, seperti penyiapan RKK, rencana keselamatan kerja, sosialisasi promosi pelatihan. Poin berikutnya ada di alat pelindung kerja APK dan alat pelindung diri APD, asuransi dan perizinan, personel keselamatan kerja, fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai lingkup pekerjaan dengan kebutuhan lapangan, kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Sistem manajemen keselamatan konstruksi SMKK pengertiannya berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Selanjutnya, pengertian dari keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan, keteknikan, konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Di sini saya membuat metrik standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Di dalam penjamin ada keselamatan, keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, keselamatan publik. Objek yang diselamatkan antara lain ada bangunan atau aset konstruksi, peralatan material, tenaga kerja konstruksi pemasok, tamu, subpenyedia, lingkungan kerja dan lingkungan terdampak proyek, masyarakat sekitar proyek. Pencegahannya ada di kecelakaan teknis konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan masyarakat. Alat pencegahannya ada hazard identification, risk assessment, dan opportunity atau yang disingkat HIRAO, metode kerja, prosedur kerja, rencana keselamatan, rencana pelaksanaan kerjaan atau method statement, konstruksi safety analysis CSA. Penyiapan RKK, pembuatan dokumen rencana keselamatan konstruksi, pembuatan prosedur dan instruksi kerja, dan penyiapan formulir. Di antara lain ada poin-poinnya yang harus dibuat oleh penyedia jasa, ada kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan antara lain ada induksi keselamatan konstruksi atau safety innovation, pengarahan keselamatan konstruksi atau safety briefing, pertemuan mengenai keselamatan, safety meeting, safety talk, dan atau toolbox meeting. Pelatihan keselamatan konstruksi ada sosialisasi HIP atau AIDS, simulasi keselamatan konstruksi, spanduk, banner, poster, dan papan informasi. Mungkin di tahun ini ditambah dengan COVID-19 ya. Alat pelindung kerja atau APK dan pelindung diri APD. APK di antara lain ada jaring pengaman safety net, tali keselamatan lab net, penahan jatuh safety deck, pagar pengaman guard railing, pembatas area resting area, pelindung jatuh, fall arrestor, dan perlengkapan keselamatan bencana. APD antara lain ada helm pelindung, safety helmet, pelindung mata, goggles, tameng muka atau face shield, masker selam, breathing aparatur, pelindung telinga, pelindung pernapasan dan mulut, sarung tangan, sepatu keselamatan. Di asuransi dan perizinan ada antara lain ada asuransi kesehatan, BPJS kerjaan, surat izin layak operasi alat dan material, sertifikasi kompetensi kerja untuk operator yang diterbitkan oleh lembaga instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat pengesahan
organisasi K3, P2, K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan terkait di lingkungan ketiga. Personel keselamatan konstruksi antara lain ada ahli K3 konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi, petugas tanggap darurat, petugas P3K, petugas pengatur lalu lintas atau flagman, tenaga medis dan atau kesehatan, dan tenaga kebersihan lingkungan. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan antara lain ada peralatan P3K, kotak K3, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain. Ruang P3K, tempat tidur pasien, tabung oksigen, stetoskop, timbangan berat badan, tensimeter, dan lain-lain. Peralatan pengapasan ada fogging, obat pengapasan, dan ambulan. Rambu-rambu yang diperlukan antara lain rambu penunjuk, rambu larangan, rambu peringatan, rambu kewajiban, rambu informasi, rambu pekerjaan sementara, jalur evakuasi escape route, tongkat pengatur lalu lintas warning light stick, kerucut lalu lintas trafikon, lampu putar rotary lamp, dan lampu selang lalu lintas. Konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai ruang lingkup pekerjaan dan kebutuhan lapangan, antara lain ada ahli lingkungan, arsitek, teknik jalan, ahli teknik jembatan, dan atau ahli teknik gedung. Tergantung proyeknya mengerjakan apa dulu. Kalau jalan ya mungkin teknik jembatan dan bangunan tidak diperlukan di sini. Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi berupa pemeriksaan dan pengujian peralatan, alat pemadam api apar, sirine, bendera K3, lampu darurat emergency lamp, pemeriksaan lingkungan kerja ada di 1 di lantai 3, 2 polusi udara, pembuatan kartu identitas pekerja atau KIP, program inspeksi atau audit eksternal, dan pelaporan dan penyelidikan insiden, patroli keselamatan atau close circuit television yang disingkat CCTV. Keterangan dari di poin-poin di atas ada APK harus dalam kondisi baru mengikuti standar yang berlaku, APD juga mengikuti standar yang berlaku dan kondisi baru. Tanda warna helm yang dipergunakan sebagai berikut: untuk tamu warnanya putih polos, dan untuk tim warna putih polos digunakan untuk pelaksana. Kepala pelaksana menggunakan warna putih polos dilengkapi dengan 2 strip. Kepala pekerjaan konstruksi warna putih polos dengan dilengkapi 3 strip. Pekerja pada unit keselamatan konstruksi berwarna merah. Pekerja pada unit kerja sipil warna kuning. Pekerja pada unit kerja mekanikal ME ada warna biru. Pekerja unit teknik lingkungan berwarna hijau, dan jika ada logo perusahaan ditempatkan di bagian tengah dan pelindung kepala. Pada pekerjaan konstruksi menggunakan pakaian berwarna jingga. Pada alat berat yang beroperasi ditempelkan nama operator, surat izin operasi, dan pas foto ukuran 8R. Di sini ada format dokumen untuk penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi oleh pengguna jasa konstruksi. Contoh tabelnya ada di bawah. Untuk nomor 1, pekerjaan berisiko, identifikasi manusia, pekerja, masyarakat, peralatan, material, lingkungan. Keterangan tabel ini menjadi dasar pengguna jasa untuk menentukan risiko keselamatan konstruksi peralatan tidak untuk dituangkan dalam dokumen pemilihan. Berarti setelah pemilihan baru ada RK3. Kekerapan dan K untuk kekerapan dan A untuk akibat keparahan. Misalnya pekerjaan berisiko seperti memasang rambu-rambu, ada yang terkena palu atau salah satunya, karena mungkin kekerapan akibat keparahannya dipilih checklistnya. Ini untuk format perincian mata pembayaran penerapan sistem manajemen konstruksi pekerjaan, diisi dengan jangka waktu, nilai pekerjaan, nama pekerjaan. Uraiannya pembuatan dokumen keselamatan K3, kuantitas mungkin 1, harganya di harga berapa untuk pengguna jasa, total harga, keterangan. Daftar pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi besar per jenis pemilihan khusus sipil menentukan kebutuhan K3 konstruksi. Sebenarnya ada 3 item kalau salah, jembatan, sipil, dan bangunan. Cuman yang dimasukkan adalah sipil. Ada jembatan untuk bentang di atas 45 m beton, ada jalan lalu lintas, jalan layang, jembatan tipe khusus, jalan. Di bangunannya mungkin ada filenya satu lagi untuk dibagikan. Ini menurut UU nomor 2 tahun 2017. Daftar pekerjaan konstruksi khusus infrastruktur berbasis masyarakat IBM
Ada pengembangan infrastruktur sosial, ekonomi wilayah Pesio, kota tanpa kumuh, kotaku, resiko konstruksi menggunakan alat berat. Keterangan untuk pekerjaan konstruksi dan risiko keselamatan konstruksi yang sudah ditentukan oleh keterangan di atas tidak diperlukan lagi. Memperhitungkan penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi beruang bagai tabel penetapan. Jadi kalau untuk pekerjaan seperti ini tidak perlu mengisi tabel-tabel lagi pengguna jasanya. Penentuan tingkat teknologi tinggi, madya, dan sederhana. Yang dimasukkan di sini adalah tingkat teknologi tinggi ya. Yang madya dan sederhana sebenarnya ada. Peralatan berat menggunakan mesin operasional berbasis mekanika elektrikal, hidrolik, pneumatik, dan terkontrol secara otomatik dan digital, baik berdiri sendiri maupun terintegrasi dalam satu sistem, meliputi ada jenis pesawat angkat, ada kren mobil, alat angkat listrik, launcher glider, mesin bor, dan lain-lain, ada tabel-tabelnya. Ini untuk format dokumen resiko keselamatan konstruksi berdasarkan harga persatuan. Ini untuk tingkat yang besar, untuk nilai di atas 1 triliun dengan masa pekerjaan 36 bulan, resiko besar, 12 bulan juga resiko besar. Ini spesifikasi dan daftar alat pelindung diri dan alat pelindung kerja. Untuk helm ada SNI-nya, melindungi, keterangannya untuk melindungi kepala dari benturan kejatuhan, ada pelindung wajah, ada pelindung mata, ada pelindung pendengaran, semua ada di sini yang tadi di tabel di atas. Ini untuk perusahaan yang tidak menjalankan K3 secara benar, ada surat peringatan dari pengguna jasa ya. Kop surat, ada PPK yang tanda tangan, ada nilai-nilai yang poin-poin yang akan diberikan ke penyedia jasa ya. Ini format audit internal, penerapan SMKK, pekerjaan, lembaga pemeriksaan SMKK. Ada sesuai apa tidak sesuai, minor atau mayor, kriterianya, kepemimpinan, partisipasi pekerjaan, keselamatan konstruksi, kemudian pembinaan terhadap isu internal dan eksternal. Penyedia jasa menetapkan isu internal, ada poin-poinnya, ada kriteria-kriterianya. Ini untuk daftar SIMAK, pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi, ada nama paket pekerjaannya, pemilik pekerjaan, kontraktor, konsultan pengawas, tanggal pemantauan, shop drawing pekerjaan, risiko besar, struktur organisasi berserta ringkasan tugas, perhitungan pekerjaan, risiko besar, ada apa tidak adanya, keterangannya, ada nilai dari tersendiri dari pengguna jasa ya. Format kondisi berbahaya, dan di format dokumen tindakan berbahaya seperti peralatan di checklist atau tidak. Untuk yang terakhirnya ada total penilaian dengan tiga nama, ada pengguna jasa, penyedia jasa, pekerjaan konstruksi, ada penyedia jasa untuk konsultasi pengawas, ada tanda tangan dan ada keterangan-keterangannya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.